Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat klinik kimia, berjumpa kembali di channel YouTube Aurum Ramadhani, tentunya di program Klinik Kimia, cara asik belajar kimia. Sahabat klinik kimia, kali ini sahabat akan ditemani oleh Bu Murni. Kita akan melanjutkan pembelajaran kimia di KD 3.5, bagian yang pertama tentang ikatan kimia, submateri, kestabilan unsur. Jadi nyesel banget deh kalau sahabat klinik kimia melewatkan materi ini dan belum subscribe channel ini. Apalagi kalau belum tekan tombol lonceng dari channel ini, nanti sahabat klinik kimia akan ketinggalan materi-materi dari channel YouTube kece ini. Gak mau kan? Oleh karena itu langsung saja yuk subscribe channel ini dan tekan tombol loncengnya agar sahabat tidak pernah ketinggalan notifikasi video-video terbaru dari channel YouTube kece ini. Yuk langsung saja sahabat klinik kimia, ini dia pembahasan materi tentang ikatan kimia Part 1, kestabilan unsur. Cekidot. Sahabat klinik kimia, mari kita perhatikan 6 buah gambar berikut ini. Tentunya sahabat tidak asing lagi ya dengan gambar yang pertama, yaitu salt atau garam dapur yang biasanya memiliki rumus kimia NaCl. Kemudian ada lampu neon, di mana gas pengisinya adalah gas neon yang memiliki rumus kimia Ne. Kemudian ada air yang memiliki rumus kimia H2O. Kemudian ada emas batangan atau logam emas yang memiliki rumus kimia Au atau aurum. Dan ada gas oksigen yang memiliki rumus kimia O2, serta gula atau sukrosa yang memiliki rumus kimia C12H22O11. Nah, kita kalau perhatikan dari 6 gambar ini sahabat klinik kimia, ada pertanyaan nih, apakah terdapat zat yang tersusun dari satu jenis unsur saja? Ataukah kebanyakan tersusun dari berbagai jenis unsur? Nah, kalau kita lihat dari 6 gambar ini, benar sekali sahabat klinik kimia, kita lebih banyak menjumpai gambar-gambar yang tersusun atas beberapa jenis unsur. Misalnya adalah garam dapur yang tersusun atas Na dan Cl. Kemudian ada air yang tersusun atas atom H dan O. Apalagi ada gula yang membuat kita merasakan manisnya hidup ini gitu ya, yang tersusun atas unsur C, H, dan O. Sementara kalau neon dan logam emas itu tersusun dari satu jenis unsur saja, yaitu neon dan aurum. Sementara gas oksigen dia terdiri dari satu jenis unsur tetapi dalam bentuk molekul unsur, yaitu O2. Itu artinya apa sahabat klinik kimia? Artinya bahwa di alam ini kita lebih banyak menemukan unsur-unsur itu dalam bentuk persenyawaannya. Artinya kita sedikit sekali menemukan unsur-unsur itu berdiri sendiri secara bebas. Makanya kenapa ya kita belajar materi ini hari ini? Karena materi ini menggambarkan bahwa unsur-unsur itu di alam cenderung berikatan. Nah, apa yang dilakukan unsur-unsur untuk dapat berikatan? Caranya adalah dengan melakukan ikatan kimia. Apa itu ikatan kimia? Ikatan yang terjadi karena adanya gaya tarik-menarik antar partikel-partikel yang berikatan. Ikatan kimia itu ada berapa saja sih? Nah, kita di KD ini nanti akan belajar 3 jenis ikatan kimia yang didasarkan oleh pendapat dari Lewis dan Kossel, di mana mereka berdua menyatakan bahwa unsur-unsur itu akan membentuk senyawa. Jadi persenyawaan gitu ya, yaitu dengan cara membentuk ikatan kimia. Nah, unsur itu akan mengalami perubahan konfigurasi elektron sehingga sama seperti gas mulia yang stabil. Artinya unsur-unsur rata-rata pengen konfigurasi elektronnya seperti gas mulia. Yang pertama, konsep dari Lewis dan Kossel yang disampaikan bahwa nanti saat terjadinya pembentukan ikatan kimia, elektron yang digunakan adalah elektron terluar atau yang disebut dengan elektron valensi. Yang kedua, akan terbentuk yang namanya ikatan ion yang akan kita pelajari.
Kemudian akan kita pelajari ikatan kovalen, di mana perbedaan kedua ikatan ini adalah kalau ikatan ion dia terjadi akibat gaya elektrostatik kation dan anion, sementara ikatan kovalen terjadi karena pemakaian bersama pasangan elektron. Dan tujuan dari unsur-unsur ini membentuk ikatan ion ataupun kovalen adalah agar konfigurasi elektronnya stabil seperti gas mulia. Nah, inilah 3 gambaran ikatan yang akan kita pelajari di KD ini. Ada ikatan ion yang biasanya nanti akan kita temukan pada NaCl atau garam dapur. Ada ikatan kovalen yang kita temukan pada molekul H2O, dan satu lagi ada ikatan logam atau metallic bonding yang akan kita temukan pada atom-atom logam, misalnya saja logam natrium. Oke sahabat klinik kimia, sebelum kita lebih jauh tentang ikatan kimia, mengapa ya unsur-unsur itu pengen menyerupai konfigurasi elektron seperti gas mulia? Nah sahabat klinik kimia, seperti yang kita ketahui, gas mulia adalah golongan 8A atau golongan 18 yang sifatnya stabil. Mengapa gas mulia dikategorikan unsur-unsur yang memiliki sifat stabil? Kita lihat dari konfigurasi elektronnya. Ini adalah unsur-unsur gas mulia, yaitu helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon. Di mana helium memiliki nomor atom 2, neon 10, argon 18, krypton 36, xenon 54, dan radon 86. Jika kita buat konfigurasi elektronnya atau persebaran elektronnya pada kulit atom menurut Bohr, maka helium memiliki konfigurasi elektron 2. Jadi konfigurasi elektronnya hanya 2 saja, sehingga elektron valensinya 2. Kalau neon, jumlah elektron pada kulit atom K adalah 2, L-nya 8, sehingga konfigurasi elektronnya adalah 28. Elektron valensi dari neon adalah 8. Argon 288, sehingga elektron valensinya 8. Krypton 28, 18, 8, atau elektron valensinya juga 8. 54 xenon 28, 18, 18, 8. Elektron valensinya juga 8. Kalau kita lihat ini elektron valensinya ya. Kemudian radon 86, 28, 18, 32, 18, 8. Nah, kalau kita lihat elektron valensi dari unsur-unsur gas mulia adalah 2 dan 8. Nah, kalau konfigurasi elektronnya nanti menyerupai helium, di mana elektron valensinya adalah 2, ini yang disebut sebagai konfigurasi duplet. Atau ada yang nanti istilahnya kaidah duplet. Jadi ada unsur-unsur yang ingin menyerupai konfigurasi helium, yaitu elektron valensinya terakhirnya adalah 2. Sementara dari neon dengan radon itu memiliki elektron valensi 8. Ini yang disebut sebagai konfigurasi oktet atau nanti disebutnya sebagai kaidah oktet. Jadi unsur-unsur cenderung ingin konfigurasi elektronnya seperti gas mulia, yaitu stabil di mana setiap kulitnya sudah penuh terisi elektron. Yaitu elektron valensinya adalah 8. Sekali lagi, 2 adalah kaidah duplet, sementara 8 adalah kaidah oktet. Nah, konfigurasi duplet dan oktet adalah konfigurasi elektron yang stabil atau sukar bereaksi. Makanya unsur-unsur gas mulia ini sukar bereaksi ya, buktinya energi ionisasinya sangat besar dan afinitas elektronnya hampir tidak ada. Sementara konfigurasi selain gas mulia, jadi golongan 1A sampai 7A, itu konfigurasinya tidak duplet atau tidak oktet, jadi belum mencapai duplet atau oktet. Nah, oleh karena itulah konfigurasi selain gas mulia bersifat tidak stabil, sehingga unsur-unsur tersebut mudah bereaksi. Nah, sahabat klinik kimia, kestabilan unsur tersebut, jadi unsur-unsur selain gas mulia itu akan mencapai kestabilan dengan cara membentuk ikatan. Ikatannya bisa ikatan ion ataupun ikatan kovalen.
Tujuan pembentukan ikatan agar dapat menyamakan konfigurasi elektronnya dengan konfigurasi elektron gas mulia terdekatnya. Jadi ada 3 cara ya untuk mencapai kestabilan unsur. Yang pertama dengan melepaskan elektron, kemudian menggunakan bersama elektron valensi membentuk pasangan elektron ikatan, dan yang ketiga adalah dengan menarik atau menangkap elektron. Kita bahas satu persatu ya. Cara yang pertama, melepaskan elektron. Unsur-unsur akan melepaskan elektronnya untuk membentuk kation atau ion yang bermuatan positif. Unsur-unsur manakah yang akan melepaskan elektron untuk mencapai kestabilan? Yang pertama, unsur-unsur yang memiliki energi ionisasi kecil. Biasanya unsur-unsur yang terletak di sebelah kiri tabel periodik. Jadi misalnya di sini ada unsur 1A, kemudian 2A, dan unsur-unsur golongan 3A. Di mana unsur-unsur ini memiliki jari-jari atom yang besar dan biasanya elektron valensinya adalah 1, 2, dan 3. Dan cenderung unsur-unsur yang akan melepaskan elektronnya itu bersifat logam. Contohnya kita lihat ya, misalnya golongan 1A 3Li. Konfigurasi elektronnya adalah 21, maka elektron valensi Li adalah 1. Nah, Li ini dia untuk mencapai kestabilan, dia akan menyerupai helium. Di mana helium itu memiliki konfigurasi elektron terluar adalah 2. Oleh karena itu, Li akan melepaskan satu elektronnya membentuk Li+. Jadi ketika dia Li konfigurasinya 21, konfigurasi elektron Li+ adalah 2 saja. Dan konfigurasi ini menyerupai dari konfigurasinya helium. Nah, sehingga stabil. Bagaimana dengan 11 natrium? 11 natrium memiliki konfigurasi elektron 281. Elektron valensinya 1. Nah, belum stabil ya. Karena elektron valensi stabil harus duplet atau oktet. Oleh karena itu, si natrium akan melepaskan satu elektronnya untuk membentuk konfigurasi yang menyerupai neon. Karena kalau 11 lebih dekat ke 10 neon. Sehingga kalau satu ini lepas, dia akan menjadi Na plus tambah E min, di mana konfigurasi Na plus ini jadi 28. Awalnya 281. 19 kalium, konfigurasi elektronnya 2881. Elektron valensinya 1. Nah, sama, dia akan melepaskan satu elektron di kulit terluarnya menjadi K+, sehingga konfigurasinya menjadi 288, dan ini menyerupai konfigurasi dari argon. Nah, bagaimana dengan golongan 2A? 2A misalnya unsurnya adalah 12 Mg, konfigurasi elektronnya 282, elektron valensinya 2. Untuk mencapai kestabilan, magnesium akan melepaskan 2 elektronnya membentuk Mg2+, yaitu dengan cara melepaskan 2 elektronnya. Nah, ketika 2 elektronnya dilepaskan, maka konfigurasi elektronnya adalah 28, dan ini menyerupai neon, jadi berakhirnya di 8. Kalau 20 Ca berarti 2882. Nah, elektron valensinya 2, ini belum stabil. Nah, kenapa belum stabil? Karena ini 20 ya, 20 itu kestabilannya lebih dekat dengan unsur gas mulia argon 18 yang memiliki elektron valensinya 8, sehingga Ca ini akan melepaskan 2 elektronnya membentuk Ca2+, sehingga konfigurasi elektronnya jadi 288. Nah, sedangkan salah satu unsur dari golongan 3A yang kita ambil adalah aluminium yang memiliki konfigurasi elektron 283, elektron valensinya 3. Untuk membentuk kestabilan menyerupai gas mulia, dia akan melepaskan 3 elektron terluarnya sehingga menjadi konfigurasinya 28. Nah, inilah ion yang terbentuk, yaitu Li+, di mana Li+ ini nanti akan memenuhi kaidah duplet karena elektron valensinya menjadi 2. Ini oktet, K+ oktet, Mg2+ oktet, karena elektron valensinya 8 akhirnya ya. Ini oktet,
Dan ini juga Al juga mengalami konfigurasi oktet. Nah, sahabat klinik kimia, itulah cara pertama unsur-unsur mencapai kestabilannya, yaitu dengan melepaskan elektronnya, membentuk ion yang bermuatan positif atau yang kita kenal sebagai kation. Nah, inilah kation-kation yang terbentuk, yaitu Li+, Na+, K+, Mg2+, Ca2+, dan Al3+. Berikutnya ini adalah gambaran konfigurasi elektron dari Na, di mana unsur Na itu adalah 281. Kalau kita buat lintasan elektronnya seperti ini, kulit K ada 2, 8, dan ini yang disebut sebagai elektron valensinya. Nah, ini belum stabil. Untuk mencapai kestabilan menyerupai neon, gas mulia, ini akan dilepaskan satu elektronnya, menjadilah dia ion Na+, di mana Na+ ini memiliki konfigurasi menjadi 28 dan ini memenuhi yang namanya kaidah oktet. Sementara cara yang kedua adalah menarik elektron. Unsur-unsur akan menarik elektron untuk membentuk anion, yaitu ion yang bermuatan negatif. Unsur-unsur apa sajakah yang memungkinkan untuk membentuk anion? Yang pertama, unsur-unsur yang memiliki afinitas elektron besar, unsur-unsur yang memiliki jari-jari atom kecil sehingga lebih mudah menarik elektron, dan biasanya unsur-unsur yang memiliki elektron valensi 5, 6, dan 7. Dengan kata lain, unsur-unsur ini biasanya bersifat non-logam. Jadi kalau di tabel periodik, dia terletak di sini. Ya, jadi unsur 5A, 6A, dan 7A. Kita ambil contoh. Golongan 5A ada nitrogen, 7 nitrogen, konfigurasi elektronnya ada 25, berarti elektron valensinya adalah 5. Nah, untuk mencapai kestabilan menyerupai gas mulia, dia akan menangkap 3 elektron untuk memenuhi kaidah oktet, sehingga nitrogen mendapatkan 3 elektron, menangkap 3 elektron, dia akan membentuk ion N3-. Nah, ketika sudah membentuk ion N3- ini konfigurasinya menjadi 28. Ya, karena sudah menangkap 3 elektron dan 8 ini dia memenuhi yang namanya kaidah oktet. Kita ambil contoh lagi 15P 285, berarti belum stabil ya. Untuk mencapai kestabilan, fosfor akan menangkap 3 elektron menjadi P3-, sehingga konfigurasi elektronnya yang setelah menangkap 3 elektron 2, 8, 8. Nah, dan ini juga memenuhi kaidah oktet. Selanjutnya kita ambil dari golongan 6A, yaitu 8 oksigen. Konfigurasi elektronnya 2, 6. Berarti elektron valensinya adalah 6. Nah, untuk mencapai kestabilan membentuk kaidah oktet, dia menangkap 2 elektron. Ya, ini membentuk O2-. Nah, sehingga saat menjadi O2-, konfigurasinya menjadi 28. Dan ini memenuhi kaidah oktet. Selanjutnya 16S 286, elektron valensinya 6. Nah, agar dia stabil, dia menangkap 2 elektron membentuk ion S2- dengan konfigurasi stabilnya 288. Dan ini juga sudah memenuhi kaidah oktet. Bagaimana dengan golongan 7A? 7A misalnya ada FClBrI. Golongan 7A ini jika konfigurasi elektronnya kita buat 27, 287, 28, 18, 7, 28, 18, 18, 7. Semua elektron valensinya berakhir di angka 7. Dan ini belum stabil ya. Untuk mencapai kestabilan memenuhi kaidah oktet seperti gas mulia, maka unsur-unsur golongan 7A akan menangkap 1 buah elektron. Maka membentuk F-, Cl-, Br-, I-. Dengan konfigurasi elektron, misalnya kalau F- dia akan jadi 28 oktet. Kalau Cl- jadi 288 oktet, dan seterusnya. Nah, inilah beberapa contoh unsur yang menangkap elektron untuk mencapai kestabilan seperti gas mulia untuk membentuk yang namanya kaidah oktet. Jadi, sekali lagi, unsur-unsur menarik elektron akan membentuk anion atau ion bermuatan negatif.
yaitu N3-, P3-, O2-, S2-, F-, Cl-, Br-, atau I-. Nah, sahabat klinik kimia, ini adalah gambaran bagaimana ilustrasi dari atom Cl yang memiliki konfigurasi 287 dengan elektron valensi 7. Dia akan menangkap satu elektron membentuk ion Cl- dengan konfigurasi elektron 288 yang memenuhi kaidah oktet. Nah, sahabat klinik kimia, cara yang ketiga adalah memasangkan elektron yang sebenarnya nanti akan kita bahas di ikatan kovalen. Kita singgung sedikit ya. Setiap atom mampu membentuk kestabilan, termasuk juga atom karbon. Ini khas sekali kita bahas atom karbon yang terletak di golongan 4A. Untuk mencapai kestabilan, atom ini membutuhkan 4 elektron lain dengan cara membentuk ikatan kovalen. Nah, kalau 6C ini elektron valensinya 4. Kita akan ada kedua kemungkinan, biasanya dibingungkan ya, menarik 4 elektron atau melepaskan 4 elektronnya. Nah, kalau begini, untuk atom karbon, jadi ini atom yang sangat khas, untuk mencapai kestabilan atom karbon membentuk 4 pasangan elektron ikatan dengan 4 hidrogen. Kecenderungannya memang lebih ke sini ya, lebih ke menarik elektron, tapi dengan cara membentuk pasangan elektron ikatan, misalnya dengan hidrogen. Nah, ini Bu Murni anggap sebagai elektron valensi dari atom C, yaitu 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian dia akan berikatan dengan H yang, kalau H itu nomor atomnya 1 ya, berarti dia punya elektron valensi 1. Nah, kalau mereka berikatan, dia akan membentuk pasangan elektron seperti ini. Jadi C itu akan mendapat elektron dari H sebanyak 4, sehingga jumlah elektron valensi C akan menjadi 8, memenuhi kaidah oktet. Kemudian H akan jumlahnya jadi 2, memenuhi kaidah duplet. Nah, ini yang disebut dengan memakai bersama pasangan elektron. Jadi H nyumbang 1, si C nyumbang 1. H di sini nyumbang 1, C nyumbang 1. H nyumbang 1, C1, dan seterusnya. Sehingga si C menjadi oktet dan si H menjadi duplet. Nah, ini kita akan bahas di ikatan kovalen supaya lebih paham. Ini hanya pengenalan awal saja. Nah, sahabat klinik kimia, coba kita berlatih sekarang. Ada unsur Ca memiliki nomor atom 20. Dia akan stabil seperti gas mulia dengan cara, ini kita uraikan dulu. 20 Ca berarti 2, 8, 8, 2. Nah, ini elektron valensinya 2. Berarti dia agar stabil, dia akan cenderung melepaskan 2 elektronnya. Jadi Ca akan menjadi Ca2+, karena dia melepaskan 2 elektronnya. Jadi jawabannya adalah D. Sehingga akan membentuk konfigurasi 28. Nah, dan ini memenuhi yang namanya kaidah oktet. Kemudian soal yang kedua, unsur F memiliki konfigurasi elektron. Wow, dia memakai mekanika kuantum ya. 1s2, 2s2, 2p5 akan membentuk konfigurasi elektron seperti gas mulia dengan cara, nah kita lihat di sini elektronnya 2 tambah 2, 4 tambah 5, 9. Berarti F itu punya nomor atom 9. Biar mudah kita konfigurasikan pakai Bohr 2, 7 kan gitu ya. Berarti ini adalah elektron valensinya 7. Agar stabil dia lebih mudah untuk nangkep 1 elektron. Daripada harus melepas 7 ya. Makanya jadi F ditambah elektron sebanyak 1 jadi apa? Jadi F-, di mana F- ini kalau F adalah 27, kalau sudah nambah 1 elektron jadi 28. Berarti dengan menerima 1 elektron. Jawabannya A. Nah, sahabat klinik kimia, mudah bukan? Materi kestabilan unsur itu yang pertama di bagian ikatan kimia. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat ya. Jika berkenan, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini agar mendukung perkembangan channel ini menjadi channel untuk belajar kimia dengan mudah, asik, dan menyenangkan.
Terima kasih Bu Murni akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day and see you.